Sebelumnya saya mohon maaf jarang upload video, karena banyak hal yang menguras energi akhir-akhir ini. Seperti biasa harus diingat, reading ini tidak berlaku untuk umum. Ambil pesan baik yang bisa dijadikan motivasi, dan pelajari yang tidak baik untuk dijadikan pelajaran. Divine Feminine dalam reading ini sedang merasakan koneksi kuat yang memiliki intensitas tarik-menarik yang melelahkan. Koneksi yang dijalaninya sangat menyita pikiran dan perasaan. Sepertinya koneksi yang sedang dirasakan Divine Feminine dalam reading ini lebih banyak menimbulkan rasa sakit, kegalauan, rasa frustasi, dan kegelapan. Semua rasa sakit yang diderita oleh Divine Feminine ini lebih banyak disebabkan oleh buruknya komunikasi dalam dirinya. Komunikasi ini bukan hanya kepada Divine Masculine tetapi juga terhadap dirinya sendiri. Menurut saya, koneksi yang terjalin antara Divine Feminine dan Divine Masculine justru memicu terbukanya semua hal yang menjadi hambatan komunikasi antara Divine Feminine dan dirinya sendiri. Artinya, Divine Feminine ini mengetahui bahwa intuisinya selama ini abu-abu atau tidak jelas. Dia terkadang bingung harus mengambil langkah apa dalam hidup. Kelabilan itu tidak baik, karena Divine Feminine akan memilih keputusan dalam hidupnya berdasarkan keinginan orang lain, bukan dirinya sendiri yang memutuskan pilihan hidup. Yang membuat hal ini semakin parah adalah, masih ada hutang karma yang harus dijalani. Hal itu membuatnya masih merasa kesakitan dan tidak tahu arah mana yang harus dituju. Semenjak mengenal Divine Masculine, Divine Feminine mulai merasakan ketertarikan tidak biasa yang berbeda dengan hubungan sebelumnya. Beberapa Divine Feminine yang sudah berpasangan pun akan menemukan arti berbeda tentang sebuah hubungan semenjak mengenal koneksi jiwa. Karena koneksi jiwa ini justru membuka semua rasa tidak aman dan rasa tidak percaya diri, seolah merasa dirinya tidak pantas berada dalam koneksi ini. Banyak luka dan penyebab luka yang ditemukan Divine Feminine selama berada dalam koneksi jiwa. Penyebab luka itu berasal dari orang-orang yang dekat dengannya. Misalnya memiliki ibu atau ayah yang toksik, saudara yang mengidap penyakit narsistik, teman yang memanfaatkan kebaikannya, dan lain-lain. Penemuan ini semakin membuat Divine Feminine dalam reading ini tidak percaya diri, dipenuhi rasa insecurity, dan rasa takut berlebihan. Walaupun dipenuhi oleh rasa tidak percaya diri, anehnya koneksi yang dirasakannya saat ini juga memaksanya selalu memperhatikan dan mencari tahu tentang Divine Masculine, walaupun kebiasaan itu sangat menyiksa. Ada sebagian dirinya menolak, ada sebagian dirinya sangat ingin memenuhi rasa tarikan kuat itu. Terkadang Divine Feminine susah tidur di malam hari, dan sering mencoba mengalihkan diri dengan membentuk kekuatan dari quote-quote yang menunjukkan kekuatan seorang feminin, tetapi hal itu hanya bisa membantu sedikit. Ada satu hal yang mungkin belum disadari oleh Divine Feminine ini, yaitu, dia mulai bisa membaca energi atau emosi Divine Masculine yang terkoneksi dengannya. Misalnya dengan melihat foto atau status Divine Masculine, dia bisa mengetahui dengan tepat apa yang sedang Divine Masculine pikirkan, atau mengetahui untuk siapa pesan itu ditujukan. Koneksi di antara mereka sebenarnya hadir untuk membantu Divine Feminine dalam reading ini agar bisa mengenali intuisinya sendiri, dengan mengetahui maksud orang lain terhadapnya. Hal ini penting, agar Divine Feminine tidak lagi salah dalam bertindak atau memilih teman untuk bergaul, sehingga pembayaran karma dalam hidupnya lebih cepat selesai. Tanpa komunikasi yang terasa berat, juga salah satu penyebab Divine Feminine ini mulai memilih untuk banyak memperhatikan tanda, sinyal, melalui pesan terselubung yang dikirim oleh Divine Masculine. Seolah ada kekuatan yang memaksanya untuk selalu memperhatikan Divine Masculine, walaupun Divine Masculine tampaknya tidak peduli, atau bagi orang lain Divine Masculine tidak seperti prasangka Divine Feminine, tetapi bagi Divine Feminine ada pesan dari perilaku Divine Masculine.
Divine Feminine selalu merasa Divine Masculine mengirim sinyal, kode, atau pesan khusus untuknya. Selain ada kekuatan yang mendorong Divine Feminine dalam reading ini untuk selalu memperhatikan Divine Masculine, ada kekuatan lain yang menahannya untuk tetap diam. Bagi saya, fase hidup Divine Feminine dalam reading ini adalah fase pembelajaran melatih intuisi agar bisa melihat pesan dan sinyal dari sekitar. Seperti melihat sinyal toksik dan manipulatif yang ada dalam circle hidupnya selama ini. Jadi tidak heran Divine Feminine terbimbing untuk memperhatikan Divine Masculine dari kejauhan. Semua itu untuk mengikis kegelapan dan membuka penerangan pada jiwa Divine Feminine. Hal itu juga akan memberitahukan Divine Feminine apakah Divine Masculine sudah memiliki pasangan atau belum, atau mendapatkan alasan mengapa Divine Masculine tetap bertahan bersama karmik. Bisa jadi Divine Masculine adalah seseorang yang memiliki nama atau pangkat yang diketahui banyak orang. Ada nama yang harus dijaga, itu sebabnya sinyal atau kode hanya bisa dilihat melalui media sosial, tersembunyi. Selama merasakan koneksi ini, Divine Feminine merasakan emosi yang naik turun seolah dia sedang tersiksa oleh perasaannya sendiri, dan tentu saja Divine Masculine juga merasakan hal yang sama. Saya juga merasakan tarikan hasrat seksual yang kuat, hasrat ingin bertemu, dan hasrat ingin mencurahkan semua rasa yang selama ini terpendam. Itu sebabnya Divine Masculine bersusah payah mengirim sinyal atau kode agar bisa diketahui oleh Divine Feminine. Komunikasi yang buruk itu sangat menyiksa dan terkadang melukai harga diri Divine Feminine. Divine Masculine yang memilih tidak berkomunikasi secara langsung, biasanya disebabkan oleh adanya sesuatu yang lebih penting yang sedang dilindunginya, seperti harga diri, gengsi, atau sudah memiliki pasangan. Alasan-alasan atau tindakan Divine Masculine seringkali dilakukan berdasarkan egonya, sedangkan Divine Feminine yang mulai peka akan keadaan sekitar dan perasaannya sendiri, akan terluka oleh sikap Divine Masculine. Divine Feminine ini mungkin tidak menyadari bahwa dirinya merupakan sumber inspirasi bagi Divine Masculine. Hal ini bisa dilihat bagaimana Divine Feminine juga menjadikan Divine Masculine sebagai bahan pembelajaran hidup. Kebiasaan Divine Masculine yang sering memberi sinyal atau kode melalui media sosial juga merupakan tanda bahwa Divine Masculine selalu memikirkan Divine Feminine di sepanjang hari. Penjelasan dan penerangan seperti ini akan melatih Divine Feminine dalam reading ini agar bisa semakin pandai dalam membaca pesan dari sekitar, terutama pesan semesta untuknya yang bisa membantunya memperbaiki semua sisi hidup. Koneksi jiwa yang terjalin saling menyembuhkan dan mengajari satu sama lain, tampaknya masing-masing memiliki luka batin yang hampir sama. Akan ada banyak kesempatan datang kepada Divine Feminine dalam reading ini seiring meningkatnya intuisinya. Intuisinya juga akan membimbing jiwanya untuk menyelesaikan karma dengan benar dan cepat. Pembersihan itu juga akan men-trigger energi Divine Masculine untuk melakukan hal yang sama. Beberapa Divine Feminine yang resonate akan mulai menemukan keberanian untuk meninggalkan toxic relationship yang selama ini mengikatnya, dan mulai menyembuhkan luka inner child akibat pengasuhan salah dari orang tua yang toksik. Divine Feminine ini ibaratnya pindah dari negeri penuh musuh menuju negeri aman sentosa. Dari negeri baru itulah dia akan memulai kisah hidupnya yang penuh dengan pengalaman, dan mulai membantu banyak orang yang berada dalam kegelapan yang sama seperti dirinya dahulu. Bisa jadi, diri baru dimulai dari daerah, kota, atau negara baru. Kesimpulan dan saran, melihat susunan kartu dari Divine Feminine ini, saya bisa melihat bahwa koneksi jiwa datang untuk menaikkan vibrasi agar semakin kuat menghadapi masa depan, jadi, bukan untuk melemahkan orang yang merasakannya. Seperti Divine Feminine dalam reading ini yang mulai bisa membaca intuisinya sendiri, walaupun dimulai dengan tebak-menebak perasaan Divine Masculine melalui media sosial. Karena hanya pasangan jiwa yang sebenarnya yang bisa saling membaca kode,
sama halnya hanya diri kita sendiri yang bisa membaca intuisi diri sendiri. Demikian reading Divine Feminine kali ini, semoga bermanfaat. Terima kasih sahabat jiwa.